Halo teman-teman, good morning. Jadi, ini adalah video pertamaku di YouTube yang aku buat sebagai tugas online aku, yaitu toksikologi. So, keep watching. Oke teman-teman, sebelum kalian lanjut video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe ya. Dan nyalain juga tombol notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan dengan video-video aku. Jadi untuk hal yang akan aku bahas di video ini terkait toksikologi, yaitu tentang asas-asas toksikologi dan review jurnal. Toksikologi merupakan ilmu yang mempelajari sifat-sifat racun zat kimia terhadap makhluk hidup maupun lingkungan. Toksikologi memiliki keterkaitan antara takaran dan respon tubuh terhadap zat yang masuk ke dalam tubuh. Nah, dalam toksikologi juga memiliki asas-asas umum loh teman-teman. Asas-asas umum dari toksikologi meliputi kondisi efek toksik, mekanisme efek toksik, wujud efek toksik, dan sifat efek toksik. Kondisi efek toksik merupakan keadaan atau faktor yang mempengaruhi efektivitas absorpsi, distribusi, dan eliminasi zat beracun di dalam tubuh. Serta pada kondisi efek toksik ini, kondisi paparan zat kimianya meliputi jalur paparan, lama atau kekerapan paparan, saat atau waktu paparan, dosis atau takaran paparan, dan jenis paparan. Dan perlu kalian ingat juga nih teman-teman, pada kondisi efek toksik ini akan menentukan keberadaan zat kimia utuh atau metabolitnya dalam sel sasaran. Gimana? Ingat nggak? Pasti ingat dong. Aku kasih plus deh biar kalian ingat. Oke, lanjut ke mekanisme efek toksik. Mekanisme efek toksik merupakan keberadaan zat kimia dalam tubuh yang menimbulkan efek toksik melalui dua cara. Cara yang pertama yaitu toksik intrasel dan cara yang kedua yaitu toksik ekstrasel. Cara yang pertama yaitu toksik intrasel. Toksik intrasel ini merupakan toksisitas yang diawali dengan interaksi secara langsung antara zat kimia atau metabolitnya dengan reseptornya, yaitu dengan cara zat kimia atau metabolitnya masuk pada sel sasaran dan menyebabkan gangguan pada sel atau organel-organel melalui pendesakan, substitusi, peroksidasi, dan sebagainya sel. Contohnya antimikroba golongan sulfa yang dapat menyebabkan penghambatan sintesis asam folat. Cara yang kedua yaitu toksik ekstrasel. Toksik ekstrasel ini merupakan toksisitas secara tidak langsung yang mempengaruhi lingkungan sel sasaran, tetapi dapat juga berpengaruh pada sel sasaran. Kelangsungan hidup sel berpengaruh pada faktor lingkungan eksternal untuk memenuhi kebutuhan metabolik basal dan pengaruh aktivitas sel. Contohnya nitrit yang merubah hemoglobin menjadi hetemoglobin sehingga terjadi kekurangan oksigen di sirkulasi darah yang menyebabkan hipoksia serta anoksia sehingga produksi energi sel terganggu dan terjadi degenerasi sel atau kematian sel. Teman-teman, keberadaan zat kimia di dalam tubuh akan menimbulkan efek toksik. Siapa bilang? Kamu jangan panik dulu. Karena bila tubuh terpapar oleh zat kimia, maka sebelumnya tubuh akan beradaptasi dengan zat kimia. Jika tubuh tidak mampu mengeliminir gangguan, maka tubuh akan terpapar oleh zat kimia yang biasanya menimbulkan efek toksik. Jadi kamu harus hati-hati. Oh, jadi gitu. Gitu teman-teman. Selanjutnya, wujud efek toksik. Wujud efek toksik merupakan perubahan yang terjadi pada perubahan biokimia, perubahan fungsional, perubahan struktural yang terjadi di dalam tubuh. Dan wujudnya dapat berupa gabungan dari perubahan biokimia dengan perubahan fungsional, atau perubahan fungsional dengan perubahan struktural, ataupun perubahan biokimia dengan perubahan struktural yang terjadi di dalam tubuh.
Jadi teman-teman, perubahan biokimia ini merupakan wujud efek toksik berupa perubahan atau kekacauan biokimia dari sel akibat adanya interaksi zat beracun dan tempat aksi yang sifatnya reversibel. Contohnya cyanida yang menghambat transfer elektron sehingga akan menghambat respirasi sel dan gangguan pada pasok energi. Berikutnya pada perubahan fungsional. Perubahan fungsional ini merupakan wujud efek toksik yang dapat mempengaruhi fungsi homeostatis yang sifatnya reversibel. Contohnya insektisida organofosfat yang menyebabkan kejang-kejang otot pernapasan sebagai akibat penumpukan asetilkolin yang berlebihan karena adanya hambatan terdapat pada enzim asetilkolinesterase. Lalu, perubahan struktural. Perubahan struktural ini merupakan wujud efek yang berkaitan dengan perubahan morfologi sel, sehingga terwujud sebagai kekacauan struktural, dapat reversibel maupun irreversibel. Contohnya tetrasiklin yang dapat menyebabkan terjadinya perlemakan hati, dan aflatoksin yang dapat menyebabkan nekrosin hati. Oke, next pada sifat efek toksik. Nah, sifat efek toksik dibagi menjadi dua teman-teman, reversibel dan irreversibel. Dikatakan reversibel apabila zat toksik akan kembali ke kedudukan semula, efeknya akan cepat kembali normal, dan ketoksikannya sangat bergantung pada proses ATME. Lalu dikatakan irreversibel apabila kerusakannya bersifat permanen. Paparan berikutnya akan bersifat sama, dan zat toksiknya akan sulit dieliminasi. Oke teman-teman, selanjutnya aku akan review jurnal. Nah, jurnal yang aku review ini dari Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia. Jurnalnya berisi tentang analisis risiko kesehatan dan kadar timbal dalam darah. Studinya pada masyarakat yang mengkonsumsi tiram bakau di Sungai Tapak, Kecamatan Tugu, Kota Semarang. Selanjutnya ke abstrak. Jadi, pada penelitian ini, penulis menganalisis tentang tiram bakau yang dikonsumsi oleh masyarakat di sekitar Sungai Tapak, Kelurahan Tugurejo, Kota Semarang, dengan menggunakan metode analisis risiko kesehatan lingkungan. Serta penulis dalam penelitian ini mengambil subjek sejumlah 35 orang untuk mengkonsumsi tiram bakau tersebut, yang kemudian akan ditarik sejumlah 10 orang untuk dianalisis. Selanjutnya pada pendahuluan. Pencemaran lingkungan pada analisa ini tertuju pada aliran sungai yang tercemari oleh limbah pabrik. Salah satu pencemarannya yaitu timbal pada tiram bakau. Dan perlu kalian tahu juga nih teman-teman, para timbal memiliki sifat yang persisten dan toksik, serta dapat terakumulasi dalam rantai makanan. Tetapi absorpsi timbal di dalam tubuh sangat lambat, sehingga terjadi akumulasi dan sebagai dasar keracunan yang progresif. Selanjutnya, konsentrasi timbal di dalam tiram bakau. Konsentrasi timbal dalam daging tiram bakau pada titik sampling yang pertama sebesar 0,61 mg per kilogram dan pada titik sampling yang kedua sebesar 0,49 mg per kilogram serta pada titik sampling yang ketiga sebesar 0,48 mg per kilogram, juga pada titik sampling yang keempat sebesar 0,43 mg per kilogram. Untuk titik sampling kalian bisa lihat di peta ya teman-teman, dan untuk tabelnya kalian bisa pahami sendiri miligram. Nah, dari data yang didapat, penulis menyatakan bahwa tiram bakau masih bisa dikatakan aman karena batas maksimum dari jenis kekerangan yang didapat yaitu 5 mg per kilogram. Tapi meskipun dikatakan aman, harus tetap waspada ya, mengingat di dalam timbal memiliki sifat yang persisten atau dapat bertahan dengan lama. Selanjutnya yaitu tahap pengujian. Di analisis ini, penulis melakukan pengujian sebanyak 3 kali. Pengujian yang digunakan oleh penulis yaitu untuk pengujian yang pertama ada pengujian analisis pajaan, dan untuk pengujian kedua yaitu pengujian karakteristik risiko, dan pengujian yang ketiga yaitu pengujian kadar timbal dalam darah.
Pengujian yang pertama yaitu pengujian analisis pajaan. Pengujian analisis pajaan ini dilakukan untuk memperhitungkan nilai intake. Dan pada pengujian yang kedua yaitu pengujian karakteristik resiko. Pengujian karakteristik resiko ini dilakukan untuk membandingkan nilai intake dengan nilai dosis referensi untuk timbal. Nilai intake-nya itu didapat dari perhitungan pada pengujian analisis pajaan. Lalu pada pengujian ketiga yaitu pengujian kadar timbal dalam darah. Pengujian kadar timbal dalam darah, penulis mendapatkan hasil rata-rata kadar timbal di dalam darah yaitu sebesar 46,3 mikrogram dengan hasil kadar timbal terendah yaitu sebesar 31,9 mikrogram serta kadar timbal dalam darah yang tertinggi yaitu sebesar 66,3 mikrogram. Sedangkan menurut WHO atau World Health Organization, nilai ambang batas dari kandungan timbal dalam darah sebanyak 20 mikrogram. Teman-teman, di sini sudah tertera tabelnya ya. Kalian bisa pahami sendiri-sendiri. Jadi, sekian untuk video kali ini ya. Apabila ada kesalahan atau salah-salah kata, jangan lupa kalian tulis di kolom komentar, karena kita sama-sama belajar. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. So, see you di video-video berikutnya. Bye-bye.